إليكم متفقين حتى لوننا وشكلنا، يعني أنا شبهك تمام، وبتجمعنا حاجات حلوة أكيد. يلا نمد الإيد من غير كلام، أنت وأنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan untuk berada di tempat ini dalam keadaan sehat. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini saya akan membahas tentang puasa. Puasa adalah ibadah yang tidak hanya memiliki nilai pahala bagi yang mengerjakannya, namun juga memiliki dampak yang sangat baik baginya. Dengan berpuasa, seseorang sedang mendekatkan diri pada Tuhannya. Dengan berpuasa sekaligus meningkatkan kualitas diri. Ketika seseorang berpuasa, ia akan lebih menjaga anggota badannya untuk tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, seperti berbohong, membicarakan orang lain, gosip, mengadu domba, dan lainnya. Karena itu, makna puasa tidak hanya menahan diri dari makan dan minum dan jima saja, namun juga menahan diri dari hal-hal yang bisa merusak pahala puasa. Semua itu merupakan konsekuensi dari puasa itu sendiri, yang tujuannya agar orang-orang yang berpuasa bisa meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Ya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Berkaitan dengan ayat di atas, menjelaskan rasionalisasi kenapa kita harus bertakwa yang menjadi pokok dan tujuan puasa. Ia mengatakan bahwa takwa merupakan pokok dari sebuah ibadah. Dengan bertakwa, setiap muslim akan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya di saat-saat tertentu bersama orang lain saja, namun juga saat sendirian. Di saat menyendiri dan jauh dari keramaian, bisa saja seseorang tergoda untuk tidak berpuasa. Namun saat itu juga ketakwaan dalam dirinya sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisakah ia menahan dirinya dan terus berpuasa hingga memasuki waktu berbuka, atau justru terbawa oleh rayuan nafsu yang buruk sehingga tidak bersabar dan berhenti puasa? Karena itu, dengan berpuasa seseorang akan semakin terdidik untuk belajar taat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya di saat bersama orang lain, namun di saat sendirian sekalipun ia juga bisa menjaga takwanya. Syekh Ali Asyabuni dalam kitab Tafsirul Ayatil Ahkam mengatakan, puasa bisa mendidik jiwa manusia dengan sesuatu yang telah tertanam dalam jiwanya, berupa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu merasa diawasi, baik di waktu rahasia maupun terbuka. Dan puasa juga menjadikan seseorang bertakwa dan bersih, serta jauh dari tiap sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melihat penjelasan di atas, tidak heran jika puasa memiliki nilai sangat istimewa di sisi Allah. Bahkan, puasa akan mendapatkan balasan langsung darinya, tidak seperti ibadah-ibadah yang lain. Hal ini
ini sebagaimana ditegaskan dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, yang artinya semua amal ibadah manusia adalah untuknya kecuali puasa, karena puasa itu hanya untukku dan akulah yang akan langsung membalasnya. Ia meninggalkan makan dan minumnya semata untukku. Hadis riwayat Al-Bukhari. Merujuk penjelasan Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali, hikmah puasa mendapatkan balasan langsung dari Allah karena dua alasan, yaitu pertama, dengan berpuasa maka orang menunjukkan bahwa ia telah meninggalkan keinginan-keinginan nafsu dan syahwatnya dan lebih memprioritaskan keridhaan Allah. Ini hanya ada dalam ibadah puasa saja, tidak ada dalam ibadah-ibadah yang lain. Contoh ihram di Mekah, ibadah satu ini hanya meninggalkan hubungan suami istri dan wewangian saja, sementara makanan tidak. Sedangkan sholat, meski pada hakikatnya meninggalkan semua yang ditinggalkan seorang berpuasa, seperti makan, minum, bersetubuh, dan lainnya. Namun, sholat dilakukan dalam waktu yang sangat singkat dan sebentar, tentu tidak bisa menyamai waktu puasa yang dilakukan selama sehari penuh. Kedua, puasa merupakan ibadah yang hanya melibatkan Allah Subhanahu wa taala dan pelakunya sendiri, tidak diketahui oleh orang lain, sebab puasa diawali dengan niat di dalam hati, tidak diketahui oleh selain Allah dan meninggalkan syahwat. Bahkan menurut sebagian pendapat, saking rahasianya puasa, malaikat pencatat amal tidak bisa mencatatnya karena tidak tahu apa yang ada di hati manusia. Murni hanya Allah yang tahu. Ini merupakan puncak keimanan setiap orang, ketika ibadah yang melakukannya hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan lalu alam. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga berkenan dan membawa manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إليكم متفقين حتى لو